True Martial World. Bab 105. Judul, Hasil Evaluasi. Sama seperti Yiyun dan Lian Chengyu siap untuk melompat ke tenggorokan satu sama lain, Zhang Tan berjalan ke tengah alun-alun. Dia mengumumkan peringkat semifinal dan hasil dari kultivator Mortal Blood. Semifinal berbeda dari babak penyisihan. Jelas siapa yang memenangkan babak penyisihan dengan sekali pandang, tetapi hasil semifinal harus diputuskan oleh penguji Jin Longwei. Sebelumnya ketika semua orang naik ke atas panggung, penguji Jin Longwei memberikan skor berdasarkan usia dan penampilan kontestan. Setelah berdiskusi, mengatur skor dan membuatnya rata-rata peringkat diselesaikan. Mereka akan mengumumkan peringkat. Melihat Zhang Tan memegang gulungan ke atas panggung, penonton langsung mengantisipasinya. Itu adalah momen yang menyenangkan. Mereka ingin tahu seperti apa peringkat tuan muda Tao Yun Xiao. Aku akan mengumumkan peringkat semifinal dan nilaimu. Dari yang tertinggi sampai terendah adalah surga, bumi, mistik, dan kuning. Dengan peringkat surga menjadi yang tertinggi dan peringkat kuning menjadi yang terendah. Setiap peringkat memiliki 10 nilai, dari 0 hingga 9. Totalnya, ada 40 kelas. Peringkat surga adalah tanda dari Kaisar Agung kuno. Peringkat bumi adalah tanda orang Sein kuno. Pangkat mistik adalah tanda Tuan Manusia. Pangkat kuning adalah ciri elit manusia. Meskipun Zhang Tan belum mengumumkan hasilnya, hanya dengan memperkenalkan peringkat, itu menyebabkan banyak kontestan dan penonton yang mendengarkan menjadi bersemangat. Kaisar kuno, orang Sein kuno, Tuan Manusia. Bahkan peringkat kuning terburuk adalah elit manusia. Sangat jelas, aturan evaluasi ini tidak ditetapkan oleh Zhang Tan atau Jin Longwei, bahkan kerajaan surgawi Tai'ah. Kerajaan surgawi Tai'ah mungkin adalah raksasa, tetapi mereka tidak berani mengevaluasi seorang kaisar atau orang Sein kuno. Aturan evaluasi ini harus memiliki standar seragam yang diakui dunia. Menyadari hal ini, banyak kontestan yang mengambil nafas pendek dan ringan. Beberapa mengepalkan tangan mereka, menunggu untuk mendengar hasilnya. Banyak orang secara tidak sadar berharap mereka berbeda dari yang lain. Mereka ingin melihat seberapa jauh mereka dari orang Sein dan penguasa kuno. Mungkinkah mereka dapat menerima nilai yang mendekati mereka? Beberapa orang yang paling bangga, terutama Tao Yun Xiao, percaya bahwa mereka akan meninggalkan hutan belantara yang luas, atau bahkan meninggalkan kerajaan surgawi Tai'ah, yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah kerajaan. Orang-orang ini paling sulit untuk tetap tenang. Tao Yun Xiao menyilangkan lengannya. Meskipun dia tampak dingin dan bangga, orang bisa tahu dari jari-jarinya yang gemetar bahwa dia gelisah. Mata Tao Yun Xiao berkilau karena kegembiraan. Dia ingin tahu, berdasarkan standar yang disepakati oleh dunia, seperti apa pencapaiannya di masa depan? Seberapa tinggi dia bisa pergi? Sun Yu, 20 tahun, mendemonstrasikan teknik kultivasi. Tinju tulang rusuk naga kelas. Tidak ada. Zhang Tan mengumumkan dengan suara memerintah. Di tengah kerumunan, seorang pemuda kurus tinggi menjulurkan lehernya, mendengarkan kata-kata Zhang Tan dengan napas tertahan. Tetapi ketika dia mendengar, tidak ada pikiran yang menjadi kosong. Untuk berpikir dia bahkan tidak memiliki nilai. Sun Yu menghela nafas depresi. Tapi diharapkan, untuk memasuki peringkat kuning, seseorang harus menjadi elit manusia. Adapun dia yang pertama di semifinal, yang berarti dia adalah orang terakhir di babak penyisihan. Tidak bisa menjadi elit itu masuk akal. Tapi setelah hasilnya diumumkan di depan banyak orang, Sun Yu merasa malu. Tapi dengan sangat cepat, perasaan itu berkurang. Karena setelah Sun Yu, Zhou Kang, Chen Pingguang dan Tao Hai diberitahu oleh Zhang Tan bahwa mereka tidak punya kelas, mereka belum mencapai alam kuning. Zhang Tan mengumumkan hasil sesuai dengan urutan penampilan mereka di semifinal. Mereka yang tidak memiliki nilai pada dasarnya tidak memiliki hasil, mereka telah sampai pada akhir perjalanan mereka dalam pemilihan kerajaan karena mereka telah tersingkir. Sampai orang ke-25, yang hampir setengah dari kontestan semifinal, tidak ada yang mencapai nilai apapun. Berdasarkan standar, tidak satu pun dari mereka mencapai peringkat elit manusia dan dianggap orang biasa.
Penapisan yang begitu ketat membuat mata Tao Yunxiao menyala dengan api. Semakin ketat standarnya, semakin membuat darahnya mendidih. Penyaringan standar ini memiliki banyak kredibilitas. Karena itu, dia akan bisa mengatakan kesuksesannya di masa depan. Ketika Zhang Tan mengumumkan orang ke-30, masih belum ada nilai. 10.000 penonton kuat mulai berdiskusi. Banyak orang yang tidak bertingkat adalah pewaris dari klan suku kecil yang dibina secara khusus, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendapatkan nilai di semifinal. Itu terlalu buruk. Mereka berspekulasi tentang orang macam apa yang bisa mendapatkan peringkat kuning. Katakan, menurutmu akan seperti apa peringkat Master Muda Yunxiao? Beberapa orang dalam klan suku Tao tiba-tiba bertanya. Di mata mereka, bakat Tao Yunxiao tidak lebih rendah dari tuan muda pertama dari klan suku Tao. Tao Yunxiao juga salah satu idola di klan suku Tao, jadi dia memiliki banyak pengagum. Tentu saja, tuan muda Yunxiao tidak akan buruk, tapi aku ingin tahu akan jadi apa peringkat Yi Yun? Orang-orang pecah menjadi spekulasi. Mereka belum pernah melihat Purple Air Comes from the East. Mereka tidak tahu apa arti kabut ungu yang melonjak ke udara. Mereka merasa bahwa untuk menimbulkan fenomena seperti itu harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Tanpa ragu, di semifinal, hanya Yi Yun yang memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Master Muda Yunxiao. Adapun orang-orang seperti Lian Chengyu, mereka jauh lebih buruk. Kamu berkata, anak itu Yi Yun menghancurkan cangkir itu, bagaimana jika dibandingkan dengan pedang Qi Yunxiao Master Muda? Tanya seorang warga suku Tao. Kamu konyol, mana yang menurutmu lebih kuat, cangkir teh atau batu besi hitam? Master Muda Yunxiao menggunakan pedang Qi untuk membelah batu besi hitam. Karena keduanya menghancurkan item di udara, objek manapun yang lebih sulit berarti siapapun yang menghancurkannya lebih kuat. Bagaimana Yi Yun bisa menyamai itu? Tapi kemudian, anak Yi Yun yang mengeluarkan awan itu sungguh aneh. Ya, katakanlah, mengapa dia mengeluarkan awan itu? Penduduk alam liar yang luas dipenuhi dengan pertanyaan. Bisakah manusia melakukan itu? Meskipun sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun, itu masih tampak cukup keren. Hanya berdasarkan cloud, sulit untuk menentukan peringkat siapa yang lebih tinggi. Akhirnya, Zhang Tan mengumumkan orang pertama dengan pangkat, Bai Chong, 19 tahun, mendemonstrasikan teknik kultivasi tinju tulang rib naga. Pangkat kuning, tingkat 1. Hutan belantara yang luas menggunakan sistem 9. 9 berarti yang tertinggi, sedangkan 1 adalah yang terendah. Bai Chong baru saja berhasil masuk peringkat kuning. Namun meski begitu, itu membuatnya bersemangat. 30 orang sebelumnya tidak membuahkan hasil, tetapi dia berhasil mendapatkannya. Sejak hari itu dan seterusnya, dia bisa dianggap sebagai elit manusia. Setelah Bai Chong, ada lagi beberapa orang tanpa nilai. Mereka mungkin tampil lebih baik dari Bai Chong di babak penyisihan, tapi mereka gagal melampauinya di semifinal. Setelah 3 peserta berturut-turut tanpa nilai, semua orang yang tersisa mendapatkan nilai. Saat mencapai 10 peserta terakhir, peringkat kuning kelas 2 dan terkadang kelas 3 muncul. Dalam sekejap mata, Zhang Tan sudah mengumumkan hasilnya untuk 50 orang. Hanya tersisa 6 orang. Yi Yun, Lian Chengyu dan Tao Yunxiao adalah bagian dari 6 peserta tersebut.